Pagi itu, aku bersiap menuju Jakarta dengan kereta Gajah Wong. Perjalanan panjang dari rumah ke stasiun cukup melelahkan, dan rasa kantuk mulai menyerang. Setelah memastikan tiket ada di tangan, aku duduk di ruang tunggu stasiun Purwokerto sambil menunggu jadwal keberangkatan. Masih ada waktu, pikirku. Tanpa sadar, rasa kantuk menguasai, dan aku tertidur pulas. Ketika terbangun, jantungku berdegup kencang. Kulihat jam di ponsel, kereta sudah berangkat. Aku tergesa-gesa melihat layar jadwal, berharap ada keajaiban, namun tulisan "berangkat" di sebelah nama kereta Gajah Wong terasa seperti tamparan keras. Bingung, sedih, kecewa, semua perasaan bercampur menjadi satu. Aku tak percaya diriku lalai sampai kehilangan momen penting ini. Dengan kepala penuh penyesalan, aku berjalan ke loket untuk bertanya apakah masih ada tiket kereta lain ke Jakarta. Untung masih ada tiket, kata petugas loket. Meski harus membeli tiket baru, aku merasa sedikit lega karena tidak harus menunda perjalanan hingga keesokan hari. Namun, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga, jangan pernah meremehkan waktu, dan jangan tertidur di stasiun. Akhirnya, aku naik kereta pengganti dan mencoba melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Jakarta tetap menunggu, meskipun dengan kisah yang tak terlupakan dari stasiun Purwokerto. Saat kereta pengganti itu mulai melaju meninggalkan stasiun Purwokerto, aku duduk di kursiku dengan pandangan kosong keluar jendela. Pemandangan sawah yang membentang seolah-olah mengingatkanku pada kesalahan tadi. Aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana semuanya bisa terjadi. Dalam hati, aku menyalahkan diriku sendiri. Kalau saja tadi aku tetap terjaga, kalau saja aku lebih berhati-hati. Rasa menyesal itu sulit diusir, apalagi harus mengeluarkan uang tambahan untuk tiket baru. Namun, perlahan aku mencoba berdamai dengan keadaan. Ini pelajaran. Mungkin memang ada alasan kenapa aku harus tertinggal kereta tadi, pikirku, mencoba berpikir positif. Sepanjang perjalanan, aku menyibukkan diri dengan membaca buku dan mendengarkan musik untuk mengalihkan perhatian dari rasa kecewa. Penumpang di sebelahku, seorang pria parubaya, sepertinya memperhatikan wajahku yang murung. "Mas, tadi kelihatan buru-buru di stasiun. Ada apa?" tanyanya dengan ramah. Aku menceritakan kejadian tadi, dan dia tersenyum kecil sambil berkata, "Santai saja, Mas. Kadang kejadian seperti ini bisa jadi cerita lucu di masa depan. Yang penting, Mas masih bisa berangkat hari ini." Kata-katanya membuatku sedikit lega. Benar juga, hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang kita hanya perlu menerima dan mengambil hikmahnya. Ketika akhirnya kereta tiba di Jakarta, malam sudah mulai larut. Aku menghela napas panjang dan bersyukur semuanya berjalan baik meskipun tidak sesuai rencana. Kejadian ini mengajarkanku untuk lebih teliti dan menghargai waktu, serta lebih siap menghadapi hal-hal tak terduga. Di balik rasa kecewa dan penyesalan, aku belajar untuk tetap melangkah ke depan. Toh, hidup juga seperti perjalanan kereta ini, kadang ada jadwal yang meleset, tapi tujuan akhirnya tetap bisa tercapai. Setibanya di Jakarta, aku berjalan keluar stasiun dengan langkah gontai. Hiruk-pikuk kota malam itu seperti menyambutku dengan dinginnya angin dan gemerlap lampu kota. Rencana yang seharusnya berjalan mulus kini terasa sedikit berantakan, tapi aku bertekad untuk tidak membiarkan kejadian tadi merusak hariku lebih jauh. Aku memesan taksi online menuju tempat penginapan. Di perjalanan, aku mulai merenungkan kembali kejadian hari itu. Rasanya aneh bagaimana sebuah kesalahan kecil, seperti tertidur di stasiun, bisa membawa dampak besar pada mood dan perjalanan seseorang. Tapi di sisi lain, pengalaman ini memberiku banyak pelajaran yang mungkin tak akan kulupakan. Ketika tiba di penginapan, aku langsung masuk ke kamar dan menjatuhkan tubuhku di atas kasur. Aku membuka ponsel, membaca pesan-pesan yang belum sempat kubalas. Salah satu pesan dari temanku di Jakarta membuatku tersenyum tipis. "Gimana perjalanan lo? Lancar. Jangan lupa istirahat, ya." Aku hampir tertawa sendiri. Jika dia tahu betapa kacaunya perjalananku hari ini, mungkin dia akan terpingkal-pingkal. Tapi aku memutuskan untuk tidak membalas dulu. Aku hanya membalas dengan singkat, "Lancar, kok. Besok cerita, ya." Setelah mandi dan membersihkan diri, aku duduk di dekat jendela kamar, memandang pemandangan Jakarta malam hari. Keramaian kota ini seolah memberiku energi baru, sebuah semangat untuk melupakan penyesalan dan menikmati apa yang ada di depanku sekarang. Hari esok adalah hari penting.
Aku tidak ingin bangun terlambat lagi. Aku menyetel alarm 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya, memastikan kejadian tadi pagi tidak terulang lagi. Dengan langkah kecil ini, aku merasa siap menghadapi hari esok dengan lebih baik. Perjalanan hidup ini mungkin seperti kereta, kadang kita tertinggal, tapi bukan berarti kita berhenti bergerak. Selalu ada kereta berikutnya, selalu ada kesempatan kedua. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan tetap melanjutkan perjalanan. Aku memejamkan mata, kali ini dengan hati yang lebih tenang. Jakarta menunggu, dan aku siap menyambutnya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari alarm yang sudah kuatur. Setelah membersihkan diri dan memastikan semua barang siap, aku keluar dari penginapan dengan langkah lebih ringan. Matahari pagi Jakarta menyambutku dengan hangat, seolah menghapus sisa-sisa rasa kecewa kemarin. Tujuanku hari ini adalah menemui temanku di sebuah kafe di daerah Senopati. Kami sudah lama tidak bertemu, dan dia yang akan membantuku mengurus pekerjaan penting di Jakarta. Aku naik transportasi umum, menikmati suasana kota yang mulai sibuk. Saat tiba di kafe, temanku sudah menunggu. Begitu aku duduk, dia langsung menatapku penuh rasa ingin tahu. "Jadi, gimana perjalanan lo kemarin?" "Lancar," tanyanya sambil menahan senyum, seolah dia tahu ada cerita menarik yang akan keluar. Aku menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan insiden di stasiun Purwokerto. Dari ketiduran, panik karena tertinggal kereta, hingga terpaksa membeli tiket baru. Dia tertawa terbahak-bahak mendengar ceritaku, bahkan sampai menarik perhatian pengunjung lain di kafe. "Gue bilang apa? Jangan terlalu santai kalau lagi nunggu kereta," katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa, meski saat itu kejadian itu terasa sangat menyebalkan. Sekarang, setelah berlalu, semuanya terasa seperti lelucon kecil yang bisa dikenang. Obrolan kami berlanjut hingga membahas urusan pekerjaan yang menjadi tujuanku ke Jakarta. Dengan bantuan temanku, segalanya berjalan lancar. Aku merasa beruntung memiliki teman yang mendukungku di tengah kota besar ini. Sore harinya, saat aku kembali ke penginapan, aku merenungkan semua yang terjadi. Ternyata, meskipun ada hambatan di awal, perjalanan ini tetap memberikan hasil yang baik. Perjalanan pulangku nanti sudah kupastikan tidak akan ada kesalahan lagi. Kali ini, aku akan jauh lebih disiplin dengan waktu. Tapi satu hal yang kupelajari, terkadang kejadian tak terduga seperti ini justru memberikan cerita dan pelajaran yang berharga. Jakarta, meski awalnya terasa seperti tantangan, kini menjadi bagian dari cerita hidupku yang akan selalu kuingat. Malam terakhir di Jakarta, aku memutuskan untuk keluar sejenak menikmati suasana kota. Setelah seharian penuh menyelesaikan urusan pekerjaan, aku ingin memberi sedikit hadiah untuk diriku sendiri. Aku berjalan menuju sebuah taman kota yang tidak terlalu jauh dari penginapan. Lampu-lampu jalanan menyala temaram, dan angin malam meniup lembut. Aku duduk di salah satu bangku taman, mengamati orang-orang yang lalu lalang. Ada pasangan muda yang berbincang riang, ada pedagang kaki lima yang sabar menunggu pembeli, dan ada anak-anak kecil yang bermain di bawah pengawasan orang tuanya. Entah kenapa, suasana malam itu membuatku merasa damai. Semua kekhawatiran, penyesalan, dan kelelahan yang sempat kurasakan, perlahan-lahan memudar. Rasanya seperti ada yang membisikkan, semua akan baik-baik saja. Sambil menikmati momen itu, pikiranku kembali pada perjalanan dari Purwokerto hingga tiba di Jakarta. Tertinggal kereta, membeli tiket baru, perasaan campur aduk, lalu perlahan semuanya membaik. Aku sadar bahwa hidup, seperti perjalanan ini, penuh dengan lika-liku. Tapi selama kita tetap berjalan, pasti ada jalan keluar. Pikiran itu membuatku tersenyum kecil. Aku mengambil ponsel dan menulis sebuah catatan di aplikasi memo, semacam pesan untuk diriku sendiri. Jangan terlalu keras pada dirimu. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan itu bagian dari perjalanan hidup. Selama kamu belajar dan terus mencoba, itu sudah cukup. Setelah beberapa saat duduk, aku memutuskan kembali ke penginapan. Esok pagi, keretaku ke Purwokerto akan berangkat. Kali ini, aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Keesokan harinya, aku tiba di stasiun Gambir lebih awal. Aku mengecek tiket berkali-kali, memastikan kereta dan jadwalnya. Ketika kereta datang, aku naik dengan hati yang tenang. Dalam perjalanan pulang, aku merasa lega dan puas. Meskipun perjalanan ke Jakarta ini tidak sempurna,
aku berhasil melewatinya dengan berbagai pengalaman dan pelajaran baru. Saat kereta memasuki stasiun Purwokerto, aku turun dengan perasaan yang jauh lebih baik daripada saat berangkat. Aku menatap stasiun itu sejenak, tersenyum kecil, dan berkata dalam hati, sampai ketemu lagi, Purwokerto. Kali ini, aku pulang dengan cerita baru. Hidup memang seperti perjalanan dengan kereta, kadang kita tertinggal, kadang kita sampai tepat waktu. Tapi yang penting, kita tetap bergerak maju. Setiap langkah dalam hidup, baik yang penuh kebahagiaan maupun tantangan, adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan pernah menyerah, karena perjuangan hari ini adalah kekuatan untuk hari esok. Hidup itu penuh pelajaran dan inspirasi, begitu juga di channel ini. Jangan lewatkan konten penuh motivasi, cerita menarik, dan wawasan berharga lainnya. Yuk, klik tombol like dan subscribe sekarang, dan jadilah bagian dari perjalanan kita untuk terus belajar dan berkembang